ibadah itu tidak seharusnya menjadi beban untuk kita semua. Ini yang tidur begini, tegap dulu ini. Tegap begini nih, jangan tutup mata. Ini kalau sudah tutup mata begitu, ini karena ibadah ini dianggap beban. Jadi ibadah itu harusnya tidak menjadi beban untuk kita. Sebagaimana halnya seseorang tidak pernah menjadikan makanan itu beban. Ada orang merasa terbebani makan, aduh makan lagi. Ada orang merasa terbebani minum. Lihat saja Fauzan, begitu dibangunkan sholat tengah malam, soloyo, subuhnya. Begitu waktu berbuka dia yang keluar dulu di situ. Itu berarti dia menyadari bahwa makan itu kebutuhan, tetapi tidak sadar bahwa ibadah juga kebutuhan. Jadi harusnya ibadah itu tidak menjadi beban. Bagaimana caranya? Menjadikan atau menyadari bahwa ibadah itu sebenarnya adalah kebutuhan bagi kita. Jadi di dalam diri kita ada dua dimensi. Yang dua dimensi itu haruslah dipenuhi kebutuhannya. Kalau tubuh kita butuh makan, minum, maka rohani kita juga membutuhkan itu. Hanya saja rohani kita tidak membutuhkan nasi, tidak membutuhkan air, tetapi rohani kita membutuhkan ibadah-ibadah. Semakin tinggi kedudukan ibadah itu, maka itu akan menjadi semakin inti di dalam memenuhi kebutuhan rohani kita. Kita sudah menjelaskan beberapa malam yang lalu, mulai dari syahadat, sholat, sejauh mana sih syahadat, sholat, zakat itu menjadi kebutuhan pokok kita dalam hal rohani kita. Nah, kita sekarang sudah sampai di pembahasan apakah ibadah puasa ini juga kebutuhan pokok manusia. Kita ambil ibarat tong air itu, kalau selalu diisi dengan air, tidak pernah dikosongkan untuk dibersihkan, maka lambat laun tong itu ketika menampung air itu akan merusak esensi daripada air itu, sehingga tidak akan berdampak baik untuk tubuh kita ketika kita minum, malah akan memberikan dampak negatif. Kenapa? Karena tidak pernah dikosongkan untuk dibersihkan. Begitu halnya dengan perut kita. Kapan selalu diisi, maka dia akan bermasalah. Memang makanan itu memberikan tenaga, tetapi kapan mesinnya selalu jalan motor, kalau jalan terus itu tidak lama tak kancing mesinnya. Kenapa? Terlalu panas, maka lambung juga membutuhkan istirahat. Pohon pisang itu kalau kena hujan terus itu tidak akan bagus buahnya, itu akan hitam-hitam, akan rusak. Maka ada masanya dia harus terkena matahari. Begitu halnya dengan perut kita. Laptop itu harus diinstal paling tidak 1 kali 1 tahun. Kalau dia tidak diinstal, itu akan lambat jadinya. HP juga demikian, harus selalu diperhatikan, dibersihkan. Maka begitu juga dengan perut kita. Maka sebenarnya ibadah puasa ini adalah kebutuhan pokok kita khusus, bukan cuma rohani, tetapi bahkan jasmani kita berpengaruh kepada tubuh fisik kita ini. Andailah kita pahami bahwa ternyata ibadah yang diwajibkan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka biarpun tidak diperintah kita beribadah, tetap orang akan beribadah kepada Allah. Makanya tidak ada agama di dunia ini yang tidak ada syariat puasanya. Saya cek di internet, apakah orang Hindu juga memiliki ritual puasa? Ternyata orang Hindu banyak ritual puasanya. Saya cek apakah orang Kristen tidak ada ritual puasanya? Ternyata ada ritual puasanya. Jadi semua agama di dunia ini punya ritual puasa. Kenapa? Karena memang sepanjang ada sisa-sisa dari wahyu ilahi terhadap satu agama, karena sebenarnya agama itu awalnya dari Allah juga, cuman ada masa spire ya, dan semua itu masih ada kewajiban puasa di dalamnya. Kenapa? Karena memang ibadah puasa ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia ya, maka anak-anakku sekalian harus dipahami bahwa semakin ibadah itu berupa kewajiban, maka jalankan dengan baik, pasti ada dampak positif.
ya pasti tubuh kita membutuhkan ibadah tersebut, karena Allah tidak butuh untuk disembah. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah ini membutuhkan kita ini untuk menyembah. Sebagaimana halnya kalau kita lihat di film-film orang ketika film apa ini yang orang-orang dewa Brahma, dewa Siwa, itu kalau tidak ada penyembahan maka akan berkurang ya makanan di sini. Tidak demikian. Ya Allah itu tidak butuh untuk disembah, tetapi kita ini yang butuh menyembah kepadanya. Apa maksudnya? Berarti ibadah kita ini tidak berpengaruh kepada Allah, tetapi berpengaruh untuk kita sendiri. Ya, jadi harus dipahami bahwa ibadah ini sebenarnya kita yang butuhkan. Allah sama sekali tidak butuh. Kenapa ada perkara yang diharamkan oleh Allah? Apa itu haram? Haram itu adalah hormat. Jadi haram bukan berarti tidak boleh. Haram itu berarti hormat. Apa itu hormat? Kenapa ada sesuatu yang diharamkan? Itu berarti sesuatu yang diharamkan itu akan menciderai kehormatan manusia itu. Berzina, kenapa diharamkan? Karena akan menciderai kehormatan kemanusiaan. Coba misalkan kalau perzinahan tidak dilarang oleh Allah, tidak diharamkan, apa yang terjadi? Mungkin bayi tidak tahu siapa bapaknya. Mungkin kita ini tidak tahu siapa sebenarnya bapak kita. Coba bayangkan kalau perzinahan ini tidak diharamkan oleh Allah, maka semua perkara haram itu akan menciderai kehidupan manusia. Makanya diharamkan. Makanya haram itu artinya kalau kita meninggalkan perkara itu berarti kita menghormati diri kita sebagai manusia. Minum-minuman keras, kenapa minuman keras diharamkan? Untuk menghormati kita sebagai manusia. Kita ini manusia berakal. Orang kalau sudah mabuk teler itu miring-miring begini, jalan di jalanan dia tabrak tiang listrik, kurang ajar. Siapa yang kasih pindah tiang listrik masuk di tengah? Padahal mana ada orang yang pindahkan tiang listrik masuk ke tengah? Dia yang kepikir. Kenapa? Karena sudah miring. Maka karena minuman keras mampu merusak akal manusia, maka diharamkan. Kenapa diharamkan? Untuk menghormati diri kita sebagai manusia. Maka ibadah adalah kebutuhan. Perkara yang diharamkan adalah perkara yang akan merusak manusia itu, tidak akan merusak eksistensi Allah. Allah tidak akan rugi, tidak akan menurun derajat Allah hanya kalau bersatu jin dan manusia untuk tidak beribadah. Allah tidak rugi sama sekali. Allah tidak butuh untuk disembah, tetapi kita yang butuh menyembah kepadanya. Jadi ibadah puasa ini adalah kebutuhan. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu. Ada apa sih? Kenapa hanya bagi orang yang mampu? Kenapa bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Orang yang tidak mampu itu dikembalikan kepada sholat 5 waktunya berjamaah. Al-jamaah ilal jamaah. Kalau orang tidak mampu dalam sholat jamaah, itu kalau orang kaya naik hajinya itu nanti ke tanah haram. Kita orang miskin, setiap azan berkumandang kita menunaikan ibadah haji. Al-jamaah ilal jamaah, antara sholat berjamaah itu adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi jangan berkecil hati. Orang kaya kalau naik haji pergi ke sana kumpulkan uangnya, buang uang naik kamu ke tanah suci. Orang miskin tidak usah terlalu bersedih. Menunaikan ibadah sholat itu adalah haji baginya kalau dia tunaikan dengan berjamaah. Makanya kalau tidak mampu baik berjamaah naik ke tanah suci datang berjamaah, itu adalah ibadah haji bagi orang yang tidak mampu. Tapi kenapa sih kita harus menunaikan ibadah haji? Apa sih yang dibutuhkan kita ini untuk? Apakah kita butuh untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci? Kenapa kita harus ke sana? Ketahuilah bahwa kita ini selalu rindu ingin berjumpa dengan orang tua kita. Yang mana dari diri kita ini yang butuh berjumpa dengan orang tua? Jasad kita. Selalu kita rindu mau pulang, jumpa dengan ibu, jumpa dengan bapak. Kenapa? Karena tubuh kita ini selalu ingin dekat dengan orang tua kita.
Tetapi jangan lupa ada ruh di dalam diri kita yang orang tuanya bukanlah bapak dan ibu kita, tetapi orang tuanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, Nabi kita itu adalah abar ruh. Dialah bapaknya dari semua ruh. Jadi ruh kita itu bapaknya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini selalu mau kembali berjumpa dengan bapak kita. Maka agar supaya rohani kita juga tidak selalu dalam kegalauan, maka dia butuh juga datang untuk berziarah kepada yang bapaknya. Kita ini kalau orang tua kita sudah wafat, biarpun jauh bagaimana tetap kita akan kunjungi. Tapi sudah wafat ada kuburannya. Paling tidak akan terobati ya kerinduan kita. Maka rohani kita juga punya bapak yang dia juga butuh untuk menziarahi bapaknya. Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rohani kita juga butuh untuk untuk berziarah, ya, agar supaya apa? Untuk menghilangkan kesedihan. Kita ini selalu merasa sedih, ya. Yang sedih itu adalah jasad kita. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana rohani kita. Karena memang kata Imam Al-Ghazali, kadang ada orang itu jasadnya sudah besar tetapi rohaninya kerdil. Kenapa kerdil rohaninya? Karena dia tidak pernah memberikan makan. Rohaninya kurus, sehingga dia itu lebih dominan untuk berbuat jahat. Malasnya lebih dominan. Kenapa malas kita lebih dominan? Karena jasad kita lebih kuat daripada rohani kita. Makanya ibadah puasa salah satu tujuannya untuk melemahkan jasad kita ini. Jadi ibadah puasa ini tujuannya itu untuk melemahkan jasad kita sehingga rohani bisa leluasa. Makanya di dalam bulan Ramadan ini agak enteng beribadah. Coba kita sholat tarawih 20 rakaat di bulan suci Ramadan, maka susah. Ya, coba sholat sunat habis sholat isya 20 rakaat. Apakah mudah? Tidak mudah. Tetapi di bulan Ramadan ini itu jadi mudah. Kenapa? Karena ada bantuan ilahi. Baru masuk Ramadan kalau bergembira maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rohani begitu masuk Ramadan memiliki suplemen yang luar biasa sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan terasa mudah. Maka anak-anakku sekalian, jadi ibadah ini kalau kita mau tidak terbebani, belajarlah untuk menjadikan bahwa ibadah kita sebenarnya adalah kebutuhan. Jadi jangan kita ini merasa berat untuk sholat, merasa berat untuk membaca Al-Quran. Memang jasad kadang ngantuk, tetapi rohani itu adalah terlihat, maka rohani kita itu begitu ceria ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, kenapa? Karena rohani kita itu selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Maka sejahat orang pasti ada, kalau dia melakukan keburukan pasti ada tekanan di dalam hati. Kenapa? Karena dalam diri kita ada rohani, yang rohani itu aslinya selalu ingin beribadah kepada Allah. Hanya saja selalu ditekan oleh jasad, sehingga ya kata Imam Al-Ghazali, antara ruh dan jasad itu haruslah berimbang. Ya, kenapa? Karena kalau jasad juga lemah, maka rohani kita juga akan terpengaruh. Kenapa? Karena rohani ini harus berimbang dengan jasad kita, sehingga ya rohani kita sehat, jasmani kita juga sehat. Jangan justru jasad kita yang lebih dominan, sehingga sifat ruh kita juga lebih dominan. Maka santri itu semakin tahu, kita bisa amati santri dan bisa sadari diri sendiri. Santri itu kalau semakin lama di pesantren itu membaca Al-Quran agak enteng, membaca Al-Quran kayak tidak terbebani seperti tahun pertama. Bisa sadari diri kan? Coba misalkan yang sudah kelas 3, apa masih terbebani ketika membaca Al-Quran? Nyaman ketika membaca Al-Quran. Tetapi coba ingat ketika kamu waktu masih di kelas 1, masih sembunyi juga sama dengan yang kelas-kelas 1 sekarang. Kenapa demikian? Karena waktu itu jasadmu rohanimu masih kerdil. Beda. Makanya saya sering mengatakan santri yang masih kelas 7 ini
banyak-banyak membaca Al-Quran supaya ada suplemen ya kepada ruh kita. Ya kalaulah tahun ini kamu lemah, insya Allah tahun kedua Allah akan ya membantu, Allah akan memberikan bimbingan ya dengan berada ya di dalam lingkungan pesantren yang setiap saat ada zikir, setiap saat diajak membaca Al-Quran. Awalnya mungkin terpaksa, tetapi ada masanya akan kejar hafalan, akan memotivasi diri sendiri. Itu menandakan bahwa rohanimu sudah ya mulai sembuh. Ya, kita ini kadang rohani kita sakit, kita tidak sadar. Maka sadarilah bahwa ketika kita malas beribadah, berarti rohani kita itu sedang sakit. Ya, maka santri kalau sudah menyadari titik, maka kuncinya adalah perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena rohani itu beda dengan jasad. Kalau jasad sudah mati tidak mampu dihidupkan kembali, tetapi jika mati itu masih bisa dihidupkan kembali dengan apa? Dengan taubat dan nasuha, dengan bertaubat kepada Allah. Mungkin bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk kembali menginstal diri kita. Ibaratnya laptop diinstal kembali. Begitu habis Ramadan, maka di situ akan kelihatan siapa santri yang berhasil terinstal, siapa santri yang tetap bervirus. Ya, makanya instal di dalam bulan Ramadan perbanyak ibadah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu diteguhkan dalam ibadah, dikuatkan dalam ibadah kepadanya. Semoga hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayhim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Ya Fattahu ya Razzaq ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.